Iya, silakan masuk. Penelitiannya banyak. Permisi Mbak, ini saya dari tim audit mutu. Saya membutuhkan dokumen realitas pasien pada bulan Januari. Nah, untuk keperluan audit mutu. Oh, sebelumnya Pak Ibu sudah membawa surat tugas dari direktur rumah sakit ini. Oh, ini sudah. Ini saya cek tadi ya. Oh, ini ada surat tugas resmi dari direktur rumah sakit untuk permintaan rekam medis pasien. Oh, baik, saya cek dulu ya Mbak ya. Ini berkasnya sudah lengkap dan mohon dipastikan hanya pihak audit yang berwenang saja yang bisa mengakses datanya. Kemudian tetap menjaga kerahasiaan pasiennya ya Mbak ya. Ya, soalnya audit ini penting untuk evaluasi mutu klinis, tapi prinsip kerahasiaannya harus tetap dijaga terus. Ya, betul. Bisa. Baik, karena ini untuk proses audit internal, maka data akan kami siapkan sesuai prosedur ya Ibu. Tapi Ibu mohon jangan menyebarluaskan informasi yang telah ada ya. Baik Mbak. Terima kasih Mbak. Ya. Mari. Ya. Siap, silakan masuk. Permisi Ibu. Ya, silakan. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Silakan duduk terlebih dahulu. Baik Ibu. Begini Bu, izin memperkenalkan diri. Saya Siti dan merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemasan Malang. Dan di sini tuh saya ingin meneliti terkait kasus hipertensi yang ada di Rumah Sakit Jaya Indah pada tahun 2020. Oleh karena itu, saya memerlukan data-data terkait pasien tersebut. Apakah diperkenankan Ibu? Sebelumnya, untuk penelitian ini apa kamu sudah membawa surat izin dari kampus? Sudah Ibu. Boleh saya cek? Siap. Berkasnya saya bawa dulu ke kepala rekam medis ya, biar dicek. Kalau misalnya sudah lengkap, nanti kamu bisa dapat akses buat penelitian ini. Baik Ibu. Tunggu ya. Ya. Bu, maaf, ini berkas ada mahasiswa yang lagi penelitian ingin mengajukan penelitian di sini. Oke, saya cek dulu ya Mbak ya. Ya. Ini berkasnya sudah lengkap Mbak. Nah ini mohon diberitahu ke penelitinya ya, agar data pasien seperti identitas, nama pasien itu tetap dianonimkan. Oh gitu. Ya. Saya konfirmasi ke peneliti dulu ya, betul? Iya. Oh iya. Ini berkasnya sudah dicek sama kepala rekam medisnya. Katanya berkasnya sudah lengkap. Jadi untuk melakukan penelitiannya, kami akan menyediakan datanya sesuai prosedur ya. Untuk bisa dilaksanakan katanya nanti akan saya hubungi Pak. Terima kasih ya. Oh, mohon maaf sebelumnya tanda tangan dulu ya untuk penelitian. Bentar. Silakan diisi nama, asal instansi sama tanda tangan ya. Baik. Apakah sudah Ibu? Yang ini? Iya. Sudah Ibu. Nanti saya hubungi lewat nomor yang ada di sini ya. Ini nomornya aktif kan? Aktif Ibu. Nanti saya kabarin lihat sini ya. Jadi tunggu. Terima kasih Ibu. Ya, jadi sana.
Selamat siang Ibu. Ya, terima kasih Ibu, ada yang bisa saya bantu? Silakan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya. Nah, saya datang untuk membawa surat resmi pemerintah untuk minta dokumen rekam medis atas nama Tuan H untuk menghadiri persidangan. Sebelumnya saya Ibu sudah bawa surat tugas, surat puasa atau surat yang lain untuk permohonan pelepasan informasi pasien Tuan H. Sudah. Boleh saya cek terlebih dahulu? Silakan. Permisi. Kalau begitu ini berkas sama dokumennya saya bawa ke rekan-rekan termasuk kepala rekam medis dulu ya Bu untuk verifikasi terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya Bu. Baik. Bu, permisi, ini ada dari badan hukum yang ingin meminta dokumen rekam medis atas nama pasien H. Oh iya. Ini keperluan persidangan. Ya. Ini rekam medis karena rekam medis adalah dokumen hukum, jadi hanya bisa dapatkan dari permintaan resmi aja. Iya. Oke, saya cek dulu ya Mbak ya. Oh iya, ini berkasnya sudah lengkap. Nah, karena ini proses hukum, jadi pengeluaran datanya sesuai dengan proses perundang-undangan. Seperti serah terimanya, lalu berita acaranya juga harus sesuai perundang-undangan, begitu ya? Oke. Berarti saya akan bikin Surat, ya. Berita acara. untuk berita acara dan serah terimanya. Saya permisi ya. Iya. Permisi Bu, ini berkasnya memang sudah benar. Saya sudah buat berita acara. Lebih silakan tanda tangan di sini ya. Silakan. Sudah ya Mbak. Ya, mohon ditunggu untuk datanya ya Ibu. Baik, terima kasih ya Mbak. Ya. Jadi Ibu, ini berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien ini memerlukan tindakan operasi secepatnya. Nah, nanti untuk manfaatnya, prosedurnya bagaimana, kemudian risikonya itu nanti akan saya jelaskan. Untuk resikonya apa ya dokter? Kalau terkait risiko sih, semua tindakan pasti memiliki risiko ya Bu. Tapi pasti kami itu akan mengusahakan yang terbaik. Mbak bisa minta tolong menekan perempuan sini? Ini konsennya bisa diisi ya Ibu. Permisi, ini ada pertanyaannya. Bisa dirinya Mbak ya. Iya. Yang sudah saya baca, saya datang. Nah ya Bu. Baik, ini untuk selanjutnya bisa simpan ya. Nanti untuk selanjutnya akan diproses ya Ibu. Nanti untuk tindakannya akan kami kabarkan selanjutnya. Baik, terima kasih. Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dokumen ini hanya dapat dikeluarkan atas permintaan resmi dari pihak berwenang seperti kepolisian. Selamat pagi Mbak, saya Tia dari pihak kepolisian. Di sini saya membawa surat permintaan untuk visum dari pasien atas nama Vivi. Selamat pagi Ibu, saya Anita Rahmawati sebagai petugas rekam medis. Saya cek terlebih dahulu ya. Iya boleh. Atas nama Vivi ya? Iya. Baik Ibu, ini untuk surat permintaannya sudah lengkap, terkait syarat-syaratnya juga. Dan mohon ditunggu terlebih dahulu ya. Ini akan kami proses selanjutnya. Nanti akan kami hubungi kembali. Oke, terima kasih. Berarti ini saya belum belajar Mbak ya. Terima kasih. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi.
pagi Bu Dokter. Kenalkan, saya Dr. Muti yang akan memeriksa Mbak untuk keperluan visum et repertum ya. Betul banget. Jadi pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kondisi medis secara objektif lah. Nah, sebelum memulai pemeriksaan, apakah Mbak sudah siap ya untuk melakukan pemeriksaannya? Insya Allah siap. Boleh saya periksa dahulu. Saya lihat tangannya. Apakah ada bekas luka? Apakah Mbak Yuk mempunyai bekas luka ya setelah kejadian itu? Sedikit ada Di bagian mana ya? di bagian punggung. Sebentar saya ambil buku catatan dahulu ya. Saya akan catat temuan-temuan teman-teman fisik untuk dijadikan bukti secara ilmiah. Oh, di sini sakit ya, Mbak? Iya sakit. Sudah saya tulis. Saya mau cek lagi nanti kalau misalnya ada yang nggak aman bisa kasih tahu saya. Pemeriksaannya sudah saya lakukan ya Mbak, jadi sudah saya catat semua di buku catatan. Nanti laporan hasil pemeriksaan nanti saya akan tuangkan di laporan visum et repertum. Baik Dokter, terima kasih banyak ya Dokter. Terima kasih Mbak. Ya, mari. Ya. Oke, selanjutnya saya harus menuliskan hasil pemeriksaan secara jelas, objektif, dan sesuai fakta medis tanpa menambahkan opini pribadi. Dalam pembuatan visum et repertum, dokter wajib mencatat secara rinci hasil pemeriksaan fisik serta kesimpulan medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Permisi Bu, dari pihak kepolisian ya? Iya, sama Ibu ya. Iya. Ini terkait dokumen visumnya sudah selesai. Dan untuk buktinya, terkait bukti telah penerima visum, silahkan untuk datang terlebih dahulu. Oke, buktinya ini saya sudah tanda tangan ya Mbak untuk buktinya. Kemudian ini berkas visumnya saya terima, terus nanti saya akan tindak lanjuti sesuai proses hukum yang ada. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Visum et repertum merupakan dokumen penting dalam proses hukum. Oleh karena itu, proses pembuatannya harus mengikuti prosedur yang ketat, menjaga kerahasiaan pasien, serta hanya diberikan kepada pihak yang berwenang. Rekam medis merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilindungi oleh hukum. Namun, dalam kondisi tertentu seperti klaim asuransi, data medis dapat dilepaskan dengan persetujuan pasien serta melalui prosedur yang ketat dan terkontrol. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Anita, petugas rekam medis. Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini ingin mengurus surat klaim asuransi untuk perawatan saya. Apakah bisa ya? Bisa Ibu. Apakah Ibu sebelumnya sudah membawa persyaratannya seperti KIP pasien, lalu juga fotokopi KTP? Untuk dokumen berkasnya ada di sini Bu, dan ini untuk seperti KTP dan surat-surat.
Oh, ini juga sudah ya surat terkait dari pihak klaim asuransinya? Sudah. Saya terlebih dahulu ya Bu. Sebelum itu Ibu harus mengisi terkait buku registernya untuk permohonan kepada direktur rumah sakit. Baik Ibu, ini syarat-syaratnya sudah lengkap untuk buku registernya. Baik, ini untuk ibunya kunjungan keberapa ya yang akan diurus? Ini Ibu sebagai pasiennya sendiri kan? Ya. Baik. Baik Ibu, sebelumnya saya mau memvalidasi terlebih dahulu ya. Mohon tunggu sebentar, saya akan mengisi kitir terlebih dahulu. Ya, baik Ibu. Baik Ibu, ini nanti mohon dibawa kembali 7 hari selama masa kerja ya Ibu. Baik. Terima kasih ya Ibu. Baik, sama-sama. Selamat pagi dokter. Permisi dokter, ini ada surat permintaan untuk pelepasan rekam medis untuk keperluan asuransi atas nama Vivi. Sama persyaratannya apa udah lengkap? Sudah ditandatangani juga terkait surat persetujuan tadi. Oh, oke. Berarti setelah ini saya akan menyiapkan ringkasan rekam medisnya itu ya. Saya nggak akan melanggar kerahasiaan yang ada. Nanti saya berikan ke mbaknya Mas. Iya. Saya siapkan dulu ya. Terima kasih dokter. Iya. Sudah. Dalam pelepasan informasi medis, dokter hanya memberikan data yang relevan dan diperlukan, serta tetap menjaga prinsip kerahasiaan pasien. Permisi Kak. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Di sini saya ingin mengambil berkas klaim asuransi saya. Apakah sudah selesai ya? Dan di sini saya juga membawa kitir. Baik, atas nama siapa ya sebelumnya Bu? Ibu Vivi. Saya cek terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Mohon maaf Ibu, ternyata ini belum selesai. Namun kitirnya saya bawa terlebih dahulu ya. Soalnya ini belum diambil oleh pihak asuransinya. Nanti kalau misalnya sudah selesai prosesnya akan kami hubungi kembali. Baik Ibu, saya tunggu ya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Permisi Mbak, saya dari pihak asuransi mau ngambil berkas klaim atas nama pasien Vivi. Apakah sudah siap ya? Sebentar ya Ibu, saya cek terlebih dahulu. Oke. Atas nama Vivi ya? Iya. Ini sudah. Mohon dicek terlebih dahulu ya. Ini berkasnya sudah lengkap Mbak. Ini apa perlu tanda tangan saya ya untuk dokumentasi? Iya. Ini silakan tanda tangan sebagai bukti telah diterima ya. Oke. Udah, ini saya udah tanda tangani. Berkasnya saya bawa ya Mbak ya, untuk diajukan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Iya. Makasih. Iya. Pelepasan data rekam medis harus dilakukan dengan hati-hati, mengikuti prosedur yang berlaku, serta tetap menjaga kerahasiaan pasien. Persetujuan pasien menjadi kunci utama dalam setiap proses pelepasan informasi medis. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Bisa terlebih dahulu. Terima kasih Bu. Ini Bu, saya demam dari kemarin, terus mual, muntah gitu Ibu. Oh, sebelumnya apa pernah berobat ke sini? Belum. Oh, belum. Kalau bisa saya berikan kartu berobat baru ya. Baik. Oh, laginya namanya? Sistemnya lagi ini ya Mbak ya. Di saya juga soalnya. Iya kan? Iya, Iya. saya udah coba refresh aja ya. Coba direvisi lagi coba. Tetap nggak bisa ya malah kalau. Iya, kalau nanti coba saya langsung lagi ya. Iya. Bisa, Iya. kayak gini. Kayaknya sistemnya lagi download. Iya. Kayaknya sistemnya lagi download nih Mbak. Kayaknya perlu ditelepon pihak ID-nya aja. Oke, saya hubungi dahulu ya. Coba saya telepon nanti ya Mbak ya. Iya, silakan.
Permisi Bu, ini ada laporan kalau sistem di pendaftaran ini masih dalam error ya Bu ya? Oh, Ibu bisa kesininya kapan ya? Apa bisa sekarang ya Bu? Karena ini lagi ramai pasiennya. Oh baik-baik. Ya, ya ibunya mau kita kesini sebenarnya. Mohon maaf Ibu sebelumnya, ini karena sistem kami lagi downtime atau lagi error sambil menunggu pihak IT-nya datang, apakah Ibu berkenan dia untuk menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu? Mohon maaf ya Ibu, tidak Selamat pagi Bu. Ini apa Tadi ada masalah ya Pak? ini Ibu saya kan udah nyoba login 2 atau 3 kali gitu, tapi masih nggak bisa aku melakukan apa lagi gimana? Saya cek dulu ya. Iya. Ini kan pasiennya lagi rame Bu. Sangat-sangat Oh ini servernya deh tidak merespons, jadi kemungkinan sih overload jadi. Jadi semuanya juga overload ya Bu? Iya. Nanti coba cek, saya perbaiki dulu ya. Lama nggak ya kira-kira? Soalnya kan ini pasiennya juga lagi rame. Mungkin sih lama karena ini kayak masih Downtime ya? Iya. Ada apa ini ya? Ini Ibu servernya lagi rame. Udah berapa lama? Iya. Oh, baik. Jadi aktifkan untuk prosedur data yang terlebih dahulu. Nah, untuk Mbak Muti, gunakan catatan manual terlebih dahulu ya. Untuk Mbak Sisil, aktifkan atur alur pasien dan prioritaskan yang lebih darurat dulu. Nah, untuk Mbak Anita, segera disesuaikan ya untuk sistemnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu acaranya. Ya, sama. Ini sih Mbak. Iya kakak ya Bu. Saya mau duduk dulu. Ini kira-kira data saya apa enggak ya? Kan sebenarnya harus seperti ini. Iya, kalau misalnya datanya itu pasti tersimpan dengan baik kok Bu, tidak akan tersebar kemana-mana. Cuma karena memang servernya itu lagi error. Tapi untuk datanya aman kok. Makasih ya. Iya, ya Mbak. Iya tidak ada. Permisi Mbak. Iya. Kayaknya ini sih servernya belum masih ini ya masih datang ya. Iya. Mau ke Bu Sari nggak? Soalnya biar lebih cepat penanganan aja. Saya bawa ininya. Iya. Banyak untuk bukti. Permisi, begini Bu, ini servernya masih downtime sampai sekarang. Lalu untuk pasiennya pasiennya juga sudah mulai ramai dan sudah mulai khawatir. Lalu ini penanganannya bagaimana ya Bu ya? Oh, kalau begitu kita tidak bisa berlama-lama ya. Jadi Iya. itu segera aktifkan downtime ya. Ya, untuk Mbak Muti, untuk sementara menggunakan catatan manual ya. Nah, untuk Mbak Sisil, atur alur pasien dan prioritaskan yang darurat terlebih dahulu. Dan sampaikan juga untuk Mbak Anita, segera perbaiki sistemnya agar bisa cepat digunakan. Oh, tapi saya kualan. Kalau misalnya mencatat sendiri, apalagi pasien itu lagi rame. Bisa dibantu Mbak Dina ya Mbak ya, bisa juga dibantu ya. Baik, terima kasih. Nanti pesannya juga akan saya sampaikan ke Mbak Anita. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Bu ini sistemnya sudah saya perbaiki dan ini sudah boleh kembali. Bisa dicoba dulu. Ini sih ya Mbak. Ya. Ini saya juga boleh nyoba. Iya. Oh iya, Mbak, ini sistemnya udah pulih atau disampaikan ke Bu Putri nanti bahasanya juga sudah pulih. Iya. Terima kasih. Iya. Kalau begitu saya akan menginputkan yang pencatatan manual tadi ke nanti ya. Baik, nanti saya bantu verifikasi data di sini. Yang ditanda ya. Iya. Ini udah catatannya. Oke, terima Akan saya kasih. mulai input ya. Tak tolong ya. Ini sih Bu. Saya mau menginformasikan terkait sistemnya ini sudah boleh kembali Bu. Oh baik, terima kasih ya untuk informasinya. Tolong sampaikan kepada Bu Muti sama Bu Sisil ya, akan diadakan rapat evaluasi hari ini. Terima kasih Bu. Permisi Bu, saya tadi mendapat informasi dari Bu Putri katanya mau ada rapat evaluasi terkait dengan sistem ini tadi. Oh, ini saya pernah satu pasien lagi. Setelah saya ini satu pasien ini nanti saya langsung ke ruangannya Bu Putri. Iya, saya tunggu di sana ya. Iya, terima kasih ya Bu. Iya.
evaluasi ya Bu? Iya, untuk terkait kejadian tadi. Iya. Itu kendala utamanya apa ya? Kalau tadi sih karena pasiennya banyak, jadi overload ibu gitu. Salah satu penyebabnya mungkin overload itu. Terus mungkin karena banyak juga dari poli-poli lain, jadinya sistemnya jadi downtime gitu. Oh, jadi gitu. Iya. Sebenarnya downtime itu bukan hanya masalah teknologi, tapi kerjasama antar tim, tanggung jawab, komunikasi dan selainnya. Dan pelayanan itu tetap bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Jadi harus saling bekerja sama antar tim. Iya, untungnya tadi pasien yang agak banyak itu sudah diharapkan sudah aman. Iya, terus Kalian tadi sudah iya. ujub ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih buat Mbak. Iya. Iya, bantu benar.